Bismillah, ini adalah tablet terakhir yang mau saya unbox di tahun 2025 ini. Samsung lagi-lagi tiba-tiba, sebetulnya ini kalau di luar negeri udah rilis rada lama kali ya. Di Indonesia tiba-tiba tersedia di pasaran. Ini Samsung Galaxy Tab A11 Plus ya. A11 Plus Wi-Fi. Nah, buat yang mau nyari A11 biasa, sudah ada yang varian LTE atau 4G-nya juga. Helio 99 4G ya. Yang ini yang menarik adalah prosesornya. Kalau baca di spec sheet pakai Dimensity 7300. Yes, ini dia Samsung Galaxy Tab A11 Plus Wi-Fi ya. Harga resminya 2999, 3 juta kurang 1000. Cuma dengan diskon marketplace kemarin saya cuma bayar sekitar 2,5, pokoknya di bawah 2,6 ya. Jadi mantap banget karena apa? Karena dapat Dimensity 7300, kemudian software update 7 tahun yang dijanjikan Samsung, dan di first sale masih dapat ini nih, Nobin Design for Samsung mobile tablet 3-fold book cover ya. Jadi dapat book covernya dari Mobin, saya baru tahu brandnya, tapi nggak dapat charger ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Kalau charger sih saya selalu pakai charger Gancas yang power delivery, sekalian buat laptop juga ngecasnya pakai itu. Ini tidak bisa pilih warna sih, sepertinya hanya satu warnanya, dan itu adalah warna grey ya. Tapi yang menarik, ini nggak bisa diprotes netizen lagi, RAM-nya sudah 6 GB bang. Hayo, mau alasan apa lagi? Nggak 4 GB, ini 6 GB, kepala 2 jutaan dengan promo ya, harganya 2,5, Samsung pula, update-nya lama, 7 tahun, panjang maksudnya update-nya, bukan lama datangnya ya. Kita buka dulu plastik covernya. Teng teng teng. Ini dia tabletnya. Kita langsung keluarkan tabletnya. Di bawahnya kelengkapannya harusnya cuma kabel sama itu ya, ejector dan juga quick start guide. Kabelnya Type C to Type C warna putih, mantap. Kemudian ada quick start guide di sini. Bukunya juga terisi atau berisi form garansi dan daftar service center resminya yang banyak sekali. Dan betul di bawah terakhir ada card ejector ya, berarti ini ada slot micro SD minimal nih. Kan ini WiFi, nggak ada SIM tray, berarti traynya buat micro SD. Nanti kita cek, kita buka dulu kertas pembungkusnya dan desainnya seperti ini. Oh yes, sudah sangat horizontal atau landscape desainnya ya, logo Samsungnya ke pinggir. Dan ini yes, biasanya sih dua bahan yang berbeda ya. Sini logam, bagian atas plastik untuk penerimaan sinyal yang lebih baik. Kemudian ada sebuah kamera di belakang. Spek lengkap, silakan cek termasuk resolusi kameranya. Saya belum hafal, kemarin udah baca tapi lupa lagi. Di sini ada tombol power dan volume rocker. Di sini ada mikrofon sisi atas. Di sisi kanan ada mikrofon lagi, dua mikrofonnya. Jadi harusnya ada noise cancelling ya. Buat meeting atau video call terbantu tuh biasanya. Dan speakernya 2 di kanan, berarti total 4 ya. Quad speaker dengan port Type C di sisi kanan buat chargingnya. Sisi bawah hanya ada slot, ini kayaknya micro SD doang. Tidak ada pogo pin magnetik ya. Karena tidak didesain untuk terhubung ke keyboard yang case yang ada pin magnetiknya. Jadi mungkin kalau kamu cari keyboardnya, cari yang Bluetooth saja. Untuk Tab A11 Plus ini, mudah-mudahan Mills keluarin atau brand lain, Gujodok misalkan. Dan di sisi kiri ada 2 speaker lagi, betul, 4 speaker ya. Ini tidak ada IMEI tentu saja karena apa? Karena ini WiFi only. Sambil saya nyalakan, kita tunggu buat lihat bezel layarnya. Oke. Sambil dinyalakan, saya buka ininya ya, case-nya. Oke, seperti itu. Bezelnya tebal ya, kalau bezelnya. Bahkan untuk ukuran tablet masih relatif tebal. Tapi karena ini Samsung seri A, jadi masih oke. Yes, ini dia trifold case-nya. Soft case di sisi belakangnya, silikon dengan tampilan leather ya finishingnya. Dan ini tebal sih. Jadi nggak kerasa kayak punya Samsung. Ini kerasa kayak third party aja. Mungkin kalau ada yang dijual sama Dux bisa lebih enak dipakai di tablet-tabletnya Samsung. Apalagi kalau dapat yang origami ya, yang bisa dilipat buat jadi horizontal maupun vertikal penyangganya. Yes, ini dia penampakannya kalau dengan case-nya.
Di sini ada magnet. Bentar, saya mau coba layarnya mati nggak? Oke, tapi ini kabar baik ya. Layarnya bisa mengenali magnet di lead case-nya. Jadi auto off dan on. Tuh, sip. Oke, saya setup dulu ya. A few moments later. Yuk, segera masuk ke home screen-nya. Untuk bezel layar, teman-teman boleh keluhkan, boleh tidak. Kalau saya sih nggak masalah, karena buat dipegang biar lebih nggak kesentuh. Ya, estetika aja itu. Kalau dalam fungsi sehari-hari kalau udah pakai case, kerasa tebal juga kok si bezelnya ya. By default, dia navigasinya pakai 3 tombol di sini. Dan barusan, ada desk mode. Dia langsung munculkan tuh desk mode-nya. Dan langsung seperti ini ya. Kalau desk mode, kita bisa buka aplikasi-aplikasi dalam mode jendela atau window-window kayak gini. Multitaskingnya lebih enak, lebih banyak window yang bisa dibuka sekaligus. Split screen, floating windows udah pasti bisa ya. Orang window kayak gini aja bisa. Sip, kita gimana caranya biar semuanya minimize dulu, pengen lihat desktopnya. Nah ini untuk bloatware bawaannya cuma ada Spotify, Netflix, udah 2 doang ya. S-Line mungkin nanti install sendiri, sama 3 dari Microsoft 6 ya. Ada Samsung Kids, mantap. Ini enak buat kalau punya anak mau minjemin tablet, sudah ada parental control-nya tanpa harus lama pindah space dulu ya. Masih bisa pakai akun kita di situ. Oke, dan kita masuk ke About-nya. Full screen. Kalau About pengennya di full screen. Ini About tablet. Ini Galaxy Tab A11 Plus SMX230. Informasinya yang bisa dicek di sini adalah apa? Samsung nggak pernah munculin prosesor yang dipakai apa. One UI-nya sudah One UI 8 ya. Android 16, mantap. Sudah yang terbaru. Ini masih dapat jatah 7 tahun update pula. Sampai Android 23 mungkin. Sampai kakek-kakek nanti. Ya, mantap. Dengan security patch level 1 Oktober 2025. Kemudian untuk layar ini Full HD lebih sih. WUXGA ya. 1920 kali 1200. Jadi udah cukup banget menurut saya. Kecuali kamu yang udah terbiasa pakai layar 2.5K atau 4K mungkin di tablet. Untuk display saya cuma mau lihat smoothness-nya ya 90 Hz ya, refresh rate-nya. Desk mode-nya juga bisa ditambah desktop baru. Jadi kamu bisa, nih misalkan desktop pertama udah buka banyak aplikasi. Desktop kedua kamu pengen cuma buat YouTube, bisa, mantap ya. Keluar desk mode-nya gimana nih? Biasanya keluar desk mode-nya dari sini. Matiin desk mode-nya. Sudah mati. Dan saya buka lagi kameranya. Iya, kalau di desk mode tadi kameranya nggak muncul semua settingannya ya. Saya cuma pengen lihat resolusi videonya. Full HD maksimal kamera depan, kalau kamera belakang Full HD sama ya. Padahal si Dimensity 7300 tuh sangat mumpuni. Bisa buat rekam 4K, tapi karena ini hanya tablet, jadi Samsung ngasihnya Full HD aja ya. Teman-teman silakan, ini layarnya PLS TFT, setara IPS, punyanya Samsung namanya PLS TFT. Bisa diperhatikan lah warna yang dimunculkan di video ini, layarnya. Dan smoothness-nya juga seperti apa untuk interface-nya. Karena si prosesornya termasuk atau tergolong yang kencang untuk level harganya. Ingat loh, ini masih di 3 juta kurang 1.000 sebetulnya. 3 juta kurang 1.000, tapi dengan berbagai diskon saya kemarin dapat di 2,5. Dapat Samsung, RAM 6GB, prosesor Dimensity 7300, mantap banget kan, layar 11 inci, Full HD. Baterainya sekitar 7.000 berapa gitu ya, ini nggak nyampe 10.000 baterainya. Fast chargingnya 25 watt, bodinya logam dan plastik. Tipis dengan quad speaker, calon tablet laris ini mah buat mereka yang masih ngejar nama brand besar kayak Samsung. Layanan purna jual yang banyak dan juga software update yang terjaga panjang ya. Oke. Kalau tertarik juga silakan cek produk yang muncul di video ini atau buka deskripsi, lihat link di sana untuk pembeliannya. Saya coba carikan yang termurah ya. Silakan diklik saja.
Gitu aja dulu unboxingnya. Mudah-mudahan sampai video review. Doain aja ada umur, ada rezeki, dan juga moodnya ya. Sip. Ini saya buru-buru mau Jumatan, jadi udahan dulu unboxingnya. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.